Masya Allah wa akramanallah jami'ana. Hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir, bumi seperti mau kiamat. Mungkin untuk kita kurang begitu terasa, tetapi dampaknya sudah mulai terasa. Kondisi pada hari ini di mana-mana negara di Asia Tengah, di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, benua Australia sedang mengalami bencana-bencana besar yang bertubi-tubi. Bukan bencana kecil. Banjir-banjir besar ketinggian 2, 3, 4 sampai 7 meter. Bahkan ada satu negara yang sudah lebih 2 bulan banjir besar berturut-turut seperti China. India mengalami petaka banjir besar, Pakistan, banyak negara-negara kalau kita sebutkan satu persatu. Di Eropa juga mengalami seperti bumi terbakar. California seperti terbakar. Australia, ibarat Allah yang kami muliakan. Indonesia masih Indonesia sebelah timur, mungkin akan merembes juga kemari. Allahu alam apa yang Allah mau dengan bumi kita. Tetapi yang pasti saya ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalamannya waktu Isra Mi'raj. Beliau dalam perjalanan didamping oleh malaikat Jibril, dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua yang sangat tua. Wanita ini bersolek menor, wajahnya ketara betul, bersolek dan sangat menor. Wanita ini memanggil, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, sinilah Muhammad, sinilah Muhammad, menghampirlah kepada saya, dekatlah dengan saya. Nabi Muhammad tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan, tapi dia bertanya kepada malaikat Jibril, apa artinya ini wahai Jibril? Tuanya sudah keterlaluan, tapi tak tahu diri, tak tahu malu, tetap bersolek dan berdandan supaya kelihatan cantik. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah tamthilan tentang kondisi real daripada bumi yang engkau huni saat ini. Sudah sangat tua, menunggu hancur saja lagi, menunggu kiamat saja lagi. Tapi makin ke ujung umurnya, makin bersolek dia dengan pemandangan-pemandangan yang membuat orang-orang bodoh, orang-orang yang silau matanya dengan dunia, melihat dunia ini semakin menakjubkan. Bersolek dengan gedung-gedung cantik yang indah, disulap beberapa tempat supaya menjadi tempat pariwisata, dan membuat orang menjadi lupa bahwa ini adalah akhir, ya, akhir daripada kehidupan. Dunia saat ini sangat rapuh, ayah bunda, bapak ibu sekalian, sangat rapuh. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, mungkin saja akhir tahun 2020 ini, berbagai macam berita petaka-petaka yang lebih dahsyat yang kita semua tidak inginkan. Tapi baiklah, tema yang dimintakan kepada kita, ternyata apa yang terjadi sekarang ini tidak luput daripada nubuat Nabi Muhammad SAW secara rinci dan lengkap. Rinci dan lengkap. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah menceritakan bagaimana rincinya. Apa kata para sahabat? Beliau dari habis salat subuh, macam kita sekarang barusan ini, langsung naik ke atas mimbar. Beliau berceramah. Bukan sampai terbit matahari bapak ibu, biasanya sampai terbit matahari, lalu sholat sunat syuruk. Bukan sampai duha, tapi ternyata sampai zuhur. Sampai zuhur. Kami pikir pengajian selesai, ternyata gantung. Beliau turun dan mengimami kami sholat zuhur berjemaah. Habis itu beliau naik lagi ke atas mimbar, lanjutkan ceramahnya sampai asar. Setelah selesai, belum azan berkumandang waktu azan asar, turunlah beliau mengimami kami sholat asar, naik lagi ke atas mimbar sampai tenggelam matahari, barulah selesai. Tidak ada yang berani di antara kami meninggalkan majlis beliau. Pertama, adabnya memang nggak boleh meninggalkan. Yang kedua, saking penting dan gentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita tentang apa yang pernah terjadi, dan beliau lengkap merinci apa-apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. 1 hari full. Kalau kita berapa jam rencananya? 1 jam, 2 jam. Mau berapa jam pun kalau dibandingkan dengan Rasulullah seharian full. Tak ada sahabat yang berani meninggalkan majlis. Kalau kita mungkin lebih aja 2 jam ini udah satu persatu. Rasulullah merinci betul apa yang disampaikannya. Dan demi Allah, wahai bapak ibu, saya ketika duduk bersama seorang ulama dunia,
satu di antara 40 ulama langka ahli hadis dunia dari Sudan, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau waktu itu berusia 64 tahun. Saya menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari dari awal sampai akhir bersama beliau. Mulazamah kami di Jakarta, beliau dari pagi habis subuh sampai jam 10 malam Pak. Berhentinya cuma sholat dan makan, habis itu lanjut lagi. Kalau bahasa orang kitanya sampai baraso iku. Dari 250 lebih peserta da'i ulama se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akhirnya tersisa hanya 35 orang. Itu saking beratnya, dan alhamdulillah saya salah seorang di antara yang lulus sampai akhir dan dapat sanad Fathul Bari syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Nah, di situ kami membedah kitab Ahadithul Fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Saat saya membaca, menelusuri dan mentalaah bersama-sama dengan Syekh, kami berbisik-bisik bersama-sama, ini kok sepertinya di zaman kita, hampir seluruhnya di zaman kita. Kami beranikan diri bertanya, dan saya yang bertanya, Syekh, saya terjemahkan aja langsung bahasa Indonesia, Syekh, ini kenapa ada hadis fitnah akhir zaman kok kayak di zaman kita semuanya? Apakah ini kebetulan atau ada nggak zaman yang lain di mana bukan zaman kita dimaksud ada hadis fitnah akhir zaman? Jawaban beliau sangat mengagetkan. Beliau berkata, laula zamanuna nahnu famata. Kalau bukan zaman kita sekarang ini, maka zaman yang mana lagi? Sekaranglah yang dimaksud dengan akhir zaman. Beliau mengatakan begitu. Hanya saja tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah haram hukumnya percaya dengan ramalan kiamat. Ini tetap haram. Kita tidak boleh menerima pernyataan tanggal sekian, hari anu, bulan anu, tahun anu kiamat terjadi. Tolak itu mentah-mentah. Karena Rasulullah pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar kapan kiamat, Nabi mengatakan tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nabi tahu ini adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril juga enggak tahu. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakan, hanya Allah yang tahu. Saya hanya sekedar menyampaikan tanda-tanda. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk kaum muslimin dan muslimah ketahui, tema kita alhamdulillah cukup fokus pada subuh hari ini. Kalau tak salah judulnya 5 fase akhir zaman. Nah, ini fokus nih namanya, bagus. Kalau tidak, saya akan sampaikan dari awal sampai akhir, akhirnya nggak ada yang fokus ya. Ini bagus, cara pemberian judul begini bagus. Kalaulah seandainya dekat masjid-masjid, saya kasih tausiah di Tembilahan ini dekat, jarak-jaraknya kira-kira 15 menit 20 menit, saya akan anjurkan Bapak Ibu semua ikuti serial kajian akhir zaman. Jadi 6 masjid bisa materi seluruhnya tersampaikan, itu baru ideal ya. Dan akhirnya di masjid-masjid kedua ketiga membludak, dan ini pernah dibuat di Kalimantan, ndak muat-muat lagi masjid. Kenapa? Yang masjid pertama penasaran, pengen melanjutkan kajian kedua di masjid lain, materi kedua. Lalu pergilah mereka berduyun-duyun ke sana. Di masjid kedua udah ada jamaahnya, tambah jamaah dari masjid pertama, membludak sampai keluar. Lalu saya gantung, lanjut ke masjid ketiga, materinya nyambung. Dua kelompok jamaah ini berdatang ke sana, jalan di stop, jalan ditutup. Begitu akhirnya sampai, cukup repot polisi Pak. Tapi itu adalah rekor, di mana jamaah makin lama makin penuh, puluhan ribu, masya Allah. Ini pengalaman yang cukup serius. Baik, mari perhatikan